Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga Pak Ketua kelasnya sudah tulis Mas Eko ya. Mas Eko, suara saya bisa didengar ya Mas Eko, suara saya. Sama putus enggak? Suara saya putus enggak? Iya Pak. Iya Pak. Putus suaranya. Putus suaranya ya. Pakai dua ada kop ini ya. Belum mati itu nih saya ternyata status sih. Ya makanya perekaman tolong dilihat nanti setelah kelasnya saya sudah menguploadkan PS yang saya perbaiki yang putus, jadi saya kemarin modelnya sudah ini ya sudah kalau sama dengan yang dari Excel yang standar yang selama ini ada kami padat juga untuk tempat ini bisa akreditasi waktu itu. Jadi kalau sesuai RPS saat ini adalah pertemuan ketiga itu bahasanya adalah tentang urgensi dan peran lembaga keuangan itu dalam pengentasan kemiskinan. Nah, jadi teman-teman itu sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa kemiskinan di Indonesia ya, karena modelnya adalah ada Indonesia itu sangat dinamis, ada rural itu pedesaan dan ada suburban itu kota pinggiran kayak Tangerang, Bogor, pinggiran wilayah dari suatu kota besar. Itu namanya kalau ada yang bilang itu kota satelit atau wilayah satelit, itu suburban. Kalau desa itu rural. Nah, komposisi penduduk kita bagian besar itu ada di desa. Dengan demikian, peta kemiskinan itu berada di rural. Karena sebagian besar di desa. Ya. Nah, kenapa? Karena memang sebaran kita, kalau saya data statistik, lebih dari separuh di pedesaan. Itu berbeda sekali dengan negara-negara yang kecil yang isinya hanya satu teritorial. Misalnya Singapura itu kelompok ruralnya nggak ada, kelompok istilahnya perdesaannya nggak ada, jadi tercakup walaupun di situ ada tanah untuk pertanian sedikit, tapi tidak bisa dikatakan rural. Itu bedanya demografi, topografi dan sebagainya itu antara kita dan negara lainnya. Nah, populasi yang sebagian besar di desa inilah yang kemudian menanggung istilahnya kondisi kemiskinan yang lebih banyak berada di desa. Apakah kemiskinan itu hanya ada di desa? Tidak. Di kota itu juga ada orang-orang yang hidup di
bawah garis kemiskinan. Jadi dulu ada lembaga-lembaga atau LSM atau NGO yang bergerak yang pengentasan kemiskinan orang-orang miskin kota, ya. Orang miskin kota mereka adalah orang yang mungkin pekerjaannya tidak masuk standar, mereka masuk jadi angkatan kerja tapi pekerjaan tidak mendapatkan gaji atau UMK, UMR yang sepadan, ya. Mungkin di sekitar kampus ada juga kita mungkin melihat ya hal-hal seperti itu. Nah itu orang-orang miskin kota, ya. Mereka mungkin juga tidak punya rumah, atau kalau di standar SDGs itu kan shelter tempat tinggal, mereka tidak punya tempat tinggal, jadi ada yang tempat tinggalnya di numpang mungkin kayak di masjid, ada yang numpang di kiosnya orang, atau mohon maaf mungkin ada di jembatan, di bawah jembatan dan sebagainya, kan tidak punya shelter. Tapi karena bahasan ini kemudian ke lembaga keuangan yang bisa membantu menuntaskan, maka arahnya adalah lebih banyak sorotannya di pedesaan. Ada yang ditanyakan dulu dari tentang konsep ini tadi. Silakan kalau ada. Nah, dalam judul paper atau judul materi yang ada ini saya ambil dari salah satu jurnal, ya. Peran dan legalitas bank wakaf mikro di pengentasan kemiskinan berbasis pesantren di Indonesia. Jadi apa saya share aja. Kalau teman-teman belum sempat atau kelihatan ya, tampilannya kelihatan ya, Pak. Ya, makasih dan kelihatan di sini ya. Nah ini lingkungan berbasis pesantren, ya. Kemudian pesantren kebanyakan juga di luar kota, ya, di wilayah Sumber dan sebagainya, bukan di wilayah city. Jadi ada contoh salah satu LKMS, lembaga keuangan mikro syariah, itu bentuknya bank wakaf mikro, ya. Bank wakaf mikro itu biasanya harusnya kan sesuai namanya kan harusnya seperti bank, ya. Tapi ini operasinya atau kegiatannya dengan menggunakan badan hukum koperasi jasa. Jadi bukan memakai badan hukum bank. Ya. Ini adalah LKMS, ya, lembaga keuangan mikro syariah, yang mana badan hukumnya menggunakan badan hukum koperasi, bukan bank. Kan sudah kita bahas ya perbedaan antara bank dan bukan bank, ya. Jadi hanya bank yang secara undang-undang itu boleh menghimpun dana langsung dari masyarakat direct. Nah kalau koperasi kan kita harus menjadi anggota dulu, ya. Daftar sebagai anggota, memenuhi persyaratan, ada sebar kelompok, sebar wajib, sebar riba, baru boleh jadi anggota dan berkegiatan seperti anggota lagi. Tidak langsung nabung, tidak langsung pinjam seperti bank. Kalau bank kan ada nggak perlu jadi anggota, sudah boleh pinjam, sudah boleh nabung. Tapi koperasi harus jadi anggota. Walaupun jadi anggotanya juga saat itu juga ya CC lah, daftar, saya mau mengajukan perbedaan, kredit,
langsung di ACC bukan jadi anggota, dan pembiayaannya kalau sudah dianalisa dicek langsung bisa dicek. Hanya mungkin beberapa waktu ya, ada yang nggak pakai survei, ada yang pakai survei. Jadi kemiskinan inilah yang sulit atau mengalami semacam hambatan bagi orang-orang yang miskin tadi ya, yang miskin tadi untuk mendapatkan bantuan pembiayaan dari bank. Kenapa? Mungkin sudah saya singgung di pertemuan sebelumnya, kenapa susah? Karena orang-orang ini biasanya tinggal di daerah luar kota yang kelengkapan administrasinya itu kadang-kadang sulit memenuhi permintaan bank, seperti laporan keuangan kalau punya usaha, ya. Syaratnya lain selain laporan keuangan, NPWP, ya, domisili yang pasti, kemudian laporan keuangan sudah, izin usaha, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ya usaha dengan kelompoknya itu atau usaha itu kelasnya usaha menengah dan kecil, UMKM atau di bawahnya mikro, itu biasanya tidak melakukan syarat-syarat yang tinggi dalam menjalankan usahanya. Surat-surat itu biasanya tidak punya. Bahkan kadang-kadang ya NPWP nggak punya, laporan keuangan juga nggak punya, karena memang biasanya usaha mikro kecil menengah itu UMKM dijalankan bersama dengan kehidupan sehari-hari oleh keluarga tersebut. Misalnya yang warung, toko kelontong kecil, pengusaha mungkin kerajinan kecil kayak di kampung saya, di kabupaten tempat saya itu ada tempat pengrajin kulit, ya, itu rumahan, jadi mengambil kulit dari yang sudah diolah, kulitnya sudah sama, gitu ya. Ada pabrik yang miliknya pemerintah, miliknya badan usaha daerah, pabrik itu menyamak kulit. Nah, nanti pengrajin itu mengambil kulit yang sudah disama itu kalau kulit sapi, kulit domba itu yang sudah dihilangkan bulunya, kemudian direndam, kasih cairan macam-macam, sudah menjadi kulit yang siap dibentuk jadi sepatu, tas, ikat pinggang, kerajinan lain dan sebagainya. Nah, itu kulit yang sudah disama diambil oleh para pengusaha sepatu, ya, para pengusaha kulit, saya dari sektor Magetan, jadi itu rumahan, ya, industrinya itu satu, mungkin itu ya beberapa desa tapi tidak satu kecamatan, jadi terkenal dengan pengrajin. Nah, itu tidak memiliki misalnya NPWP. Kalau dicek domisilinya sesuai kakaknya masih miliknya mbahnya, masih miliknya bapak ibunya dan sebagainya, jadi kadang tidak klop lah ya dengan data yang ditetapkan. Kemudian tidak ada laporan keuangannya itu ya, kan kerjanya sudah kerjain kerajinan, mereka juga tidak punya kemampuan untuk mencatat cash flow, untuk mencatat HPP, harga pokok penjualan, tidak punya kemampuan. Ya kalau ditanya Pak ini penghasilannya berapa, ya catatannya paling kemarin saya beli sekian web, sekian lembar, sekian, terus saya olah jadi sekian, sekian saya jual, yang dijual sendiri, ada di toko-toko yang agen sepatu, agen tas, ada dijual sendiri, ada koperasi kecil gitu. Nah, catatan keuangannya hanya seperti itu, tidak seperti yang Anda pelajari
ada laporan keuangan, arus kas, neraca, ya, mungkin apalagi modal, ya, perputaran modal itu nggak ada, ya. Jadi itu tidak bisa kalau mengajukan pembiayaan atau mengajukan kredit ke perbankan, karena bank itu mintanya macam-macam, ada laporan keuangan, ada intinya teman-teman atau saudara kita yang seperti itu, yang mungkin nggak miskin amat tapi tidak cukup modal, tidak cukup kemampuan pengembangan usahanya, karena memang akses modalnya susah, tidak cukup eligible, istilahnya memadai untuk disalurkan oleh bank. Padahal bank itu kan menyalurkan pinjaman atau menyalurkan kredit itu harus bisa dipertanggungjawabkan betul. Ini ke siapa, bagaimana nanti model working capitalnya atau modal kerjanya, putarannya seperti apa, kelengkapan itu kan tujuannya kan dari aturan-aturan perbankan, dari undang-undang perbankan diturunkan menjadi peraturan dan sebagainya, itu mempersyaratkan ketatnya administrasi ketika mengajukan kredit. Maka itu sering jadi hambatan di UMKM, bagi pengusaha kecil, bagi yang miskin kan, ya. Walaupun tidak semua UMKM miskin, tapi biasanya mereka sudah hidup segan nanti ada. Ya. Nah, kita harus dapat modal dari pemerintah gitu ya. KMS maka saya diharapkan ini salah wujud browsing kan belajar soal itu harus maju ya loh, jadi lebih syaratnya gini ya rata-rata kita tidak perlu harus laporan keuangan, tidak perlu NPWP-nya ada, walaupun sekarang disyaratkan ya, padahal sudah bisa mengurus NPWP online, tetap pajak. Tidak perlu ada laporan cash flow, neraca, APP, ya, harga pokok kebutuhan, ya. Jadi hadirnya lembaga ini, karena lembaga ini bukan bank, jadi harusnya lebih mudah diakses kreditnya atau pembiayaannya oleh masyarakat yang mikro tadi, yang negara pengusaha kecil, supaya mudah diakses sudah nggak lama, ya. Tapi tentunya juga ada hal-hal yang kurang karena sifatnya lembaganya bank, modalnya juga mungkin modal suntikan pemerintah atau suatu yang masyarakat yang kaya atau ani, ya, gitu. Maka plafonnya biasanya juga tidak besar, plafon kreditnya, ya, mungkin hanya 10 juta, 20 juta, tidak seperti bank yang sampai puluhan dan ratusan juta untuk yang UMKM atau miliaran bagi yang menengah. Jadi ada juga kendala besarnya plafon, besarnya maksimal yang bisa di plafon itu kan sesuatu yang di rumah kita, yang antara kita dengan atap, itu namanya plafon. Kalau plafon kredit itu namanya maksimal kredit yang bisa dicairkan, maksimal pembiayaan yang bisa dicairkan. Plafonnya itu rendah kalau yang LKMS, tapi kalau yang plafonnya memang lebih bisa tinggi, gitu. Dan jangkanya bisa lebih panjang, itu harus. Jadi ada kelebihan, ada kekurangannya, tapi memang tujuannya untuk membantu si saksi tadi ada. Salah satunya adalah namanya melambangkan organisasi oleh lembaga pemerintah. Selanjutnya adalah bahwa lembaga yang namanya lembaga bank wakaf mikro ini sebenarnya bukan bank, tapi operasi yang bergerak dengan memberikan
bukan layanan kredit atau layanan pembiayaan pada angkutan. Jadi di sini ada tulisan ini. Adapun Badan Hukum BWF adalah koperasi, walaupun namanya bank wakaf. Istilahnya agak panjang tapi nggak setan. Adapun Badan Hukum BWF adalah koperasi, tapi izin usaha BWF adalah lembaga keuangan syariah, sehingga pengawasannya berada di bawah OJK. Ya. Jadi masih ada perubahan OJK itu juga mengawasi perbankan yang berkembang. Ya. Jadi ini badan koperasi, usahanya itu semacam sifat pinjam, bukan koperasi serba usaha kayak KUB, kayak desa-desa yang menampung panen, yang jual pupuk, itu yang masuk koperasi serba usaha. Mungkin malah KUB itu tidak memberikan pinjaman uang. Nah, ini hanya memberikan pinjaman uang, tidak barang-barang. Oke, sampai di sini silahkan bertanya kalau ada. Apakah teman-teman ada yang pernah menggunakan jasa lembaga keuangan syariah, misalnya koperasi di desanya, koperasi seperti BNG, atau ada namanya nama produk ya, ulam PNF dari PMN itu BUMN yang memproduksi memberikan permodalan nasional materi ya, untuk berdiri secara informasi. Kira-kira apakah keluarga teman-teman yang punya usaha itu pernah menggunakan ini ya, lembaga-lembaga keuangan syariah, misalnya mengajukan pembiayaan untuk mengembangkan usahanya, ada nggak keluarga yang teman-teman? Kalau dulu ayah saya itu ini Pak, langsung ke Bank Jatim kayak gitu. Kalau ke ini paling ibu biasanya ke BT kan ada yang gitu Pak. Ibu dulu tuh jualan di pasar gitu Pak. Iya bisa. Iya, terus ya lebih ke bank daerah Pak, kebanyakan Pak. Oke, berarti sudah besar itu ya usahanya, karena kalau pakai bank Jatim itu kan biasanya syaratnya juga berat, artinya itu kalau sudah bisa memenuhi itu biasanya usaha-usaha yang relatif besar ya, sudah dokumennya sudah lengkap dan sebagainya. Iya itu dulu ini Pak, sebelum krisis 2000 berapa ya 2004 kan ya gitu. Jadi dulu udah lama sekali. Jadi ayah saya itu pengusaha ini Pak, batok kelapa. Oh, terus dibikin apa itu? Arang? Bukan, dibikin tas. Batok kelapa. Kerajinan tas. Yang mengkilap itu kan? Iya betul Pak. Terus gimana itu? Batok kelapa banyak ya di sana. Maksud saya berlimpah sekali gitu Pak waktu itu. Ya alhamdulillahnya waktu dulu itu bisa memberdayakan masyarakat di sana. Lalu punya yang meskipun bukan karyawan tetap tapi misalnya kan ada yang bagian menjahit, ada yang bagian nempeli istilahnya gitu Pak. Jadi batoknya tuh ditempelin ke bidang gitu, terus buat dasar untuk tasnya itu. Nah itu kayak saya tuh memberdayakan masyarakat di sana gitu. Nah tapi waktu itu kan sempat ketemu sama orang luar negeri juga gitu. Jadi itu ada mister siapa itu lupa ya. Pokoknya jadinya di ekspor ke Jamaika waktu itu. Wah mantap ya oke. Iya tapi sayang sekali karena ya sempat karena kayaknya bapak juga minggu lalu juga bahas ya, jadi waktu itu ada krisis sampai banyak yang ini apa sih itu tidak bisa membayar sewa dan sebagainya. Jadi sempat terjadi iya 2008 ya 2008 waktu itu Pak. Oke, aku sebenarnya maksud saya
dua sisi kan dapat ya, sisi berdagang dia ekspor itu kan penambahan devisa dapat hidrokan. Kita kadang-kadang punya banyak pengusaha yang hanya bisa nambah devisa karena peralatannya canggih, produknya pakai teknologi tinggi, akhirnya tidak bisa berdaya. Dan biasanya kan ciri perusahaan yang teknologi tinggi itu rendah menyerap tenaga kerja. Ya, jadi kalau yang lainnya bisa menyerap kerjakan manual, ini sudah pakai mekanik, sudah mesin, sudah kalau misalnya kayak mesin itu aja sudah CNC gitu kan. Ya, kalau pakai pemrograman sehingga penggunaan tenaga kerja apalagi lokal itu sangat sedikit. Ya dia hanya bisa ekspor, ya sudah bagus sih ekspor, tapi tidak bisa menyerap banyak atau menyebarkan kemakmuran dari usaha itu ke orang-orang sekitar, karena tidak banyak yang tidak bisa, hanya orang-orang yang kemampuan misalnya mekanikal, elektrikal, programmer, hal-hal seperti yang terkait dengan perkembangan teknologi, mungkin tidak skill bisa. Kalau toh untuk misalnya pekerjaan yang non skill, misalnya bagian pengembangan, dan itu pun juga tidak banyak kan. Dua sisi tadi, justru kasih kerja kapital itu dua sisi tadi. Orang-orang yang di sekitar tempat tinggal lumayan untuk partisipasi dan apa istilahnya mendapat cipratan berapa karyawan kayak ini karyawan dulu seingat saya itu hampir semuanya gitu Pak, hampir semua tetangga itu juga garap gitu Kak, kan ada macam-macam nih kayak ya dikerjakannya itu berarti dikerjakannya dibawa ke rumahnya tetangga bisa dibawa. Jadi setelah selesai dirangkai atau dijahit apapun namanya itu dikumpulkan lagi gitu ya. Iya biasanya saya ikut untuk ambil itu Kak, biasanya berapa kali ya yang mandiri ibu masih anak kecil gitu kan Pak, ya kalau kuliah sekali kamu itu nak kami juga pengen sendiri tapi itu belum ya kira-kira nah itu jadi ini bagus sekali kalau kampus itu kan biasa pemetaan kan kemudian pemikiran apa yang memang kampus bukan direct bisa membantu kegagalan ekonomi dan langsung itu tidak bisa, tapi dari kampus itu bisa memikirkan ya atau yang terkait dengan misalnya ini ada masalah ekonomi apa dianalisa, setelah jadi hasil analisanya dia disampaikan ke pengambil keputusan pemerintah ya atau sebaliknya juga ke DPR. Biasanya dari fungsi kampus pengabdian masyarakat, kampus itu kan ada pengabdian masyarakatnya, ada risetnya, ada pengajian eksperimen seperti itu. Jadi itu kalau orang-orang kan kadang-kadang kampus kan cuma teori doang, iya nggak bisa teori doang, iya nggak bisa teorinya, tapi nanti hasil risetnya, hasil dan kampus itu biasanya dipakai oleh pengambil keputusan, dalam hal ini siapa, pemerintah, DPR. Jadi memang nggak kentara sih kampus itu, tidak langsung bisa saya kampus teknik nanti bisa membuat langsung mobil tapi nggak itu bisa
mengambil keputusan karena pekerjaannya tidak pekerjaan kecil, pekerjaan besar. Soalnya bidang ekonomi juga tidak bisa hanya bagus kemudian mencari modal, mencari tenaga kerja, membuat prototipe. Nah itu bukan wilayahnya atau domainnya kampus. Nah, itu wilayahnya pemerintah dan pengusaha. Tapi hasil-hasil itu kegiatan itu diambil dari kegiatan kampus tadi itu perisetnya. Jadi jangan dikira misalnya orang bikin pesawat itu murni riset mereka, bukan. Mereka juga terima masukan dari ahli-ahli pesawat, ahli mesin, ahli programmer ya. Peran-peran itu saling berganti. Di ekonomi saat ini kita kan, kalau saya dulu lagi sempat satu bulan itu bahkan konsultan keuangan karakteristik keuangan itu seperti apa, serapannya, akses modal mereka yang bagus seperti itu. Dan yang terpenting misalnya kita meriset pemasaran. Kalau seperti ini bisa diekspor. Kalau seperti ini nanti pasti akan kena reject dari luar negeri. Maka itu risetnya di Excel. Hal itu memang kita tidak langsung simsalabim kun fayakun. Riset ternyata perizinan bagian ini yang memberikan UMKM untuk menambah harga. Itu berdasarkan telah ya kampus. Oke ya, bagus ceritanya dari kalau ada teman-teman yang punya cerita itu menarik karena ini suatu saat kita juga akan terus mengembangkan UMKM karena sampai sekarang kita itu masih atau masih banyak yang menjadi pengusaha UMKM mikro daripada pengusaha yang kelasnya menengah ke atas. Justru kalau pas krisis itu seperti tempat main tadi efeknya kalau UMKM jatuh pada kita misalnya angsurannya macet nih karena ya hanya menggunakan ya istilah PHK itu tidak langsung yang di PHK yang tanggap tidak langsung juga berat kalau kita bekerja PT PHK. Misalkan terjadi kayak krisis, dia ada dampak juga lembaga besar krisis kolaps pemulihan ekonomi besar ya, risikonya besar daripada yang UMKM. Oke, saya lanjutkannya sekarang. Kalau kita satunya MJK yang dia cukup tahu ya, dia tahu bukan seperti apa kan. Intinya ya ada lembaga yang didukung oleh undang-undang, kemudian undang-undang itu payung hukumnya, kemudian PP tetap pemerintah sampai MJK itu tingkat menteri misalnya itu operasionalisasi. Jadi biasanya suatu lembaga yang diatur oleh sistem undang payung hukumnya undang-undang, kemudian turunannya apa? Turunan itu peraturan-peraturannya PP, peraturan pemerintah ini PP, Permenko, peraturan otoritas jasa keuangan POJK gitu. Itu sebagai payung hukumnya nanti bisa dilihat sendiri. Terus latar belakangnya apa sih? Ini karena kebetulan contohnya wakaf itu yang sebenarnya badan hukum vokasi.
5% per tahun. Itu kan rendah sekali. Teman-teman tahu nggak sekarang BI rate pinjaman berapa? Atau dari Januari ini atau kuartal tidak tahu. Oh, belum tahu ya. Kalau saya belum tahu, mungkin teman-teman yang lain ada yang tahu. Asep dari ini, dari Subang kemarin. Subang atau yang kedua? Subang. Oke. Coba nanti kita buka ini, lihat di internet aja, nggak usah survei. Yang di internet banyak. Jadi BI rate sekarang berapa? Itu anual atau bulan? Atau tahun ya? Berarti Pak ini esensi bukanya tinggi gimana Pak? Ya ini apa sih ini? Kelihatan ya di situ. Ya, itu untuk deposito saya untuk lending pinjaman sekitar berapa ya? 4,25 ya. 4,25 ya. Itu Pak, SBSN sudah dibuka Pak. Nilai tukar untuk pembiayaan bagaimana Pak? Mungkin dari nilai tukar rupiah kan, misalkan. Kalau pembeliannya pakai valuta asing itu akan baru berpengaruh. Tapi kalau hanya menggunakan rupiah atau pinjamannya di dalam negeri, itu pengaruhnya tidak langsung. Pengaruhnya nanti pada misalnya harga-harga yang terkena multiplier effect. Multiplier effect itu adalah rentetan perubahan ekonomi akibat kejadian transaksi sebelumnya. Contoh gini kalau multiplier effect. Misalnya sekarang kan harga minyak goreng ya. Minyak goreng itu sekarang kan langka gitu. Teman-teman tahu kan? Iya. Nah, langkanya itu nanti akan memberikan efek pada barang-barang dalam hal ini makanan yang memakai olahan minyak goreng. Misalnya gorengan, misalnya industri makanan yang goreng itu banyak juga kan yang dikemas itu misalnya kayak yang di snack yang digoreng itu kan ada itu Nutella atau crispy apa kan, atau tentang goreng itu akan dampaknya ke sini kalau misalnya itu yang tidak langsung. Tapi kalau misalnya kita menggunakannya hanya rupiah itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya menggunakan dolar kemudian naik, kan bisa saja kita dolar bisa dolarnya berubah, harga dolarnya naik. Nanti saat dibandingkan ya sesuai dengan harga kurs yang terjadi. Kecuali ada perjanjian sebelumnya atau pakai hedging. Hedging itu digunakan pengusaha yang sering menggunakan valuta asing untuk meminimalisir kerugian atau meminimalisir risiko. Jadi dia dibayar dulu sampai sekian, ada perjanjian sekian. Dan nanti termasuk jika ada perubahan nilai tukar, dia tidak harus mengikuti nilai tukar itu. Itu namanya hedging. Jadi fasilitas hedging itu juga ada di pembiayaan yang ini yang menggunakan bisa menggunakan valuta asing, misalnya dolar, misalnya yen, Jepang. Tapi kalau UMKM biasanya tidak terlalu pengaruh langsung pada nilai tukar. Yang pengaruh
berpengaruh itu adalah multiplier effect ketika usahanya terkena imbas itu tadi, transaksi kelangkaan, transaksi jadi hidup dan bisa dan barangnya berubah harganya. Kayak minyak goreng berubah harganya karena langka, maka pasti produk yang akan goreng juga akan berubah harganya. Yang produk tempe kemarin yang edaran di Wakabluh, tempe tahu yang mau stop produksi oleh kerajaan tempe tahu. Nah itu karena ada kemulakan. Tapi selama dia menggunakan pinjam rupiah, pengaruhnya ya hanya karena kelangkaan beli atau kelangkaan minyak goreng, tidak pengaruh perubahan kurs seperti ini. Kalau kita ada juga kan kalau kita laporan perubahan karena laporan kurs, misalnya pinjamnya uang saat pinjam itu harga per dolar kita masih 14.000, tapi ternyata waktu angsuran ke sekian sudah 1,5 tahun misalnya, dan kursnya berubah. Ya tentunya kan lebih banyak rupiah untuk ditukarkan dolar yang harganya awalnya 15.000 berapa langsung, tapi selama tidak hal itu tidak langsung. Kalau yang terkait dengan nilai tukar itu ya, siapa tadi ASMD, siapa yang ada Aris. Kalau tadi Pak yang diceritakan oleh Bapak ya kan karena sebab faktor ekonomi ya ada gonjang ya itu artinya ada shock ya kan, setiap ada usaha pasti ada shock gonjangan. Nah itu bagaimana bagi para pekerja atau yang merintis untuk UMKM itu menghadapi setiap kemungkinan shock itu terjadi? Ya sama sebenarnya. Kemarin juga gini ya, kemarin katakan mengembangkan Indonesia di UMKM ya, bagus itu. Jadi ya sebenarnya kalau sudah belajar keuangan, akuntansi itu bukan hal baru ya. Tapi saya tambahin lagi, tepatnya Pak ya, itu shock ya, karena juga faktor eksternal. Jadi shock itu internal kita dan ada eksternal. Ya kalau internal kan hanya tidak masalah ya, internal nggak ada masalah. Tapi karena kemudian apa menerima barang di luar itu kemudian kesulitan membayar karena di sana kan ada masalah ekonomi yang kedua. Jamaika itu kan dekat Amerika kan, Karibia kan. Ada Pak ya? Iya betul Bapak, masih sih lagi ada. Oh di sekitar. Jadi kemungkinan pekerjaan saya yang sulit itu yang seharusnya mau mengulang, mau mengimpor produk rumah tangga, produk keluarga tadi. Mungkin awalnya mau berjanji mau membeli sekian dalam kurun waktu sekian, produknya sekian, tapi kemudian barangnya terbatas karena itu jadi yang awalnya mau beli jadi tidak sanggup lagi untuk apa seperti itu. Iya betul Bapak, pembayarannya tertunda waktu itu. Saya kira itu Mas apa tadi kemarin sini shocknya itu ada itu shock eksternal ya. Jadi kalau jalan begini dia bukan waktu oke bisa terjangkau, tenaga kerjanya mudah didapat juga, mudah tenaga ahli. Ya intinya kalau hanya main di dalam negeri saja
sebenarnya tempatnya Maria itu oke, tapi kemudian kan kita juga ingin mengembangkan kan ekspor dan sebagainya, yang tadi Mister siapa tahu yang mau organisasi memperpanjang atau menambah volume ekspor atau ada membukakan ekspor ya, sehingga buat mungkin programnya ya udah kalau di sana mintanya pun sekian sekian kualitas maka saya tambah modal modalnya ke bank Jatim mungkin seperti itu. Terus kemudian ternyata sudah kandung kita mendapat kucuran dana yang tadinya mau beli tidak jadi beli karena apa? Ada masalah ekonomi sendiri di tempat dia di Jamaika sana. Iya betul sekali Pak. Kok bisa Pak gitu ya? Loh, saya juga apalagi saya itu saya kemarin terakhir yang masih dan kebetulan kantor saya ikutan bermasalah ini di kantor jasa jadi kami menilai mas kami menilai usaha smelter apa yang dibakar itu timah timah jadi kita mengapresiasi untuk akuntan karena dia akan mengajukan pinjaman ke bank maka akuntannya harus ditaksir oleh appraisal karena aturannya bank sekarang kan nggak boleh menaksir sendiri nanti akan terjadi permainan jadi appraisal itu tidak independen yang memberikan angka tentang dan kemampuan usaha ini loh pabrik itu harganya sekian nah itu mulai dari tanahnya desainnya gunanya apa sih gunanya apa nanti bank itu mengucurkan itu ada akuntannya juga kan jadi memberikan kredit nah akuntannya salah satunya adalah pabrik masalahnya kemudian adalah setelah dikucurkan appraisal sudah memberikan laporannya adanya sekian proses pinjamannya dilakukan oleh bank dan pemilik smelter yang dikucurkan ternyata yang mau jual tadi yang pasarnya terbuka disetorkan hasil timah olahan itu tidak jadi beli alasannya ada aturan baru nah itu kan gagal itu usahanya gagalnya apa dia harus mengembalikan angsuran sekian tahun sekian M kan aset katanya tahunan semesteran atau apa itu urusan dia nah itu kegagalan di situ jadi kolaps sudah kan mendapat dana produknya nggak jadi bisa dijual jadi itu sama nggak kaget kalau bukan kemarin saya karena saya mengalami seperti itu proses pelaporan sudah jawab saya marah Nah itu Pak dari sana itu jadinya saya juga belajar kalau high risk tadi ya itu kan bapaknya pasti ngambil kredit karena ada harapan mendapat gain yang tidak ekspor volumenya banyak dan sebagainya tapi ketika itu ya gimana jadi ya memang secanggih-canggihnya persiapan seperti yang ada acara apa akuntansi kemarin tadi yang mengambil masyarakat tentang konsultan dan ahli akuntan ahli dari jadi memang itu masih belum terlalu ada shock besar tapi ketika belum ada shock besar itu hanya diminta istilahnya menahan laba lah menyisihkan laba menyisihkan untuk dari awal ya sisihkan pada operasional awal jadi jangan langsung kemudian laba itu digunakan untuk hal lain karena kalau perlu nanti harus running itu
amannya misalnya laporan keuangan, kita ada data kondisi seperti kalau kita sakit ini, saya harus itu ditahan per bulan disisihkan sekian persen atau sekian 30%. Itu ya kalau 30% tidak ada aturan saklek, tapi mengikuti apa kalau kita mungkin sesuatu langsung biasakan pendapatan kita sama akhirnya di sini kalau 30% walaupun sebenarnya lapanya kecil sekali tapi itu lebih baik daripada tidak cadangan sama sekali. Ya kalau ownernya sendiri perusahaannya lebih baik keuangan bisa lebih besar cadangannya. Untuk jaganya itu jadi prinsipnya sebenarnya nggak shock itu nggak hal yang rumit untuk diantisipasi karena kalau kita belajar itu apalagi mengantar cukup ya sekarang ekonomi itu tidak pernah dalam kondisi yang stabil, pasti akan naik turun naik turun naik. Masalahnya adalah seberapa naik seberapa turun. Nah itu yang kita harus punya data sedikit menggunakan statistik atau atau yang sudah terlatih disimpan nggak mungkin terus hilang kecilnya, karena kalau hilang terus-terusan pengusaha kecilnya juga akan yang mogok tapi juga akan kolaps karena biasanya berdasarkan jualan di peta ya. Tapi kalau dia mogok kan dia juga nggak betah lama-lama, harganya itu konjungtur sesuatu nah, masalahnya adalah kemudian konjungtur inilah yang harus kita amati sesuai dengan kemampuan usaha kita. Misalnya 3 tahun lagi kalau produksi tas konjungtur, produksi kerajinan produksi makanan konjungtur, jadi tidak mungkin naik atau turun terus kan ya selama manusianya seperti ini ya, ada ekstrim perang dan sebagainya itu bisa dipelajari naik turunnya kondisi ekonomi turunnya itu tapi harus Iya, Pak. nah yang kalau perusahaan besar itu harus juga memikirkan sekarang tahu nggak ada perang Rusia sudah mulai kan perang. Iya Pak. Itu Asep sama Faris tuh dari tadi. Ilmu politik, Pak, maksudnya, Pak. Ya itu juga harus dipikirkan oleh pengusaha yang terkait dengan barang-barang ekspor dan pasar ekspor barang-barang impor. Kenapa sih? Ya kalau yang perang itu di Amerika dengan Jamaika ya kayak Maya tadi. Walaupun kejadiannya waktu itu bukan perang karena konflik ya. Yang Itu pasar perang gimana, Pak? Perekonomian Papua. ya saya bilang konjungtur tadi. Seberapa turunnya sih? Seberapa turun? Lihat dibandingin dengan pertumbuhan harga yang misalnya bukan paling kalau kita terseret masalahnya. Nah kalau kita terseret, apakah negara-negara lain yang menggunakan minyak dari sekitar nah kemudian kita lihat kalau negara itu bermasalah, apakah negara itu jadi pasar ekspor kita? Kalau enggak ya kita akan santai. Tapi kalau misalnya pasar ekspor misalnya kerajinan tertentu, misalnya kerajinan daerah dengan Rusia dan siap impor atau saya sempat ikut acara kantin atau apa ya ternyata di Rusia namanya itu pengimpor makanan keripik apa ya kayak keripik singkong kita itu kayak budel itu di sekitar berupa saya. Nah ini dasar kan pakar bagi pengusaha senek. Masalahnya adalah ketika negaranya itu terlibat perang dengan Rusia kan
lihat peta itu ada Ukraina, itu Belarusia, iya Rusia yang besar gitu kan. Nah kita itu ada dulu di itu acaranya yang nanti akan ada di siapa ya? Mariski Pak. Acaranya Bariski ada ekspor pelatihan ekspor. Jadi ada data ekspor salah satu green ya dari daerah-daerah situ lah, Asia Tengah atau Eropa Timur bisa. Nah masalahnya itu pasarnya terganggu perang. Karena gasnya itu kan ada mitra gas yang sampai ke Jerman yang nanti akan ledak atau teknis militernya nggak tahu, tapi efeknya kalau yang kelewatan itu aja juga terpengaruh ke ekonominya, terpengaruh macam-macam. Nah, karena ekonomi yang terpengaruh, kita lihat ya, apakah mereka masih beli keripik dari kita gitu, nggak beli itu ya. Kalau nggak beli kan itu pengaruh langsung seperti yang dikatakan kita kalian bisa pada aset ya. Nah kalau mereka nggak pengaruh, paling kita kenanya minyaknya nanti naik. Sementara kita itu kan sudah keluar dari OPEC. Tahun berapa keluar dari OPEC? Tahun 2008. Nah, kenapa keluar dari OPEC? Karena kita sudah bukan mengekspor minyak. Sampai 2008 kita itu masih jadi kita mengekspor. OPEC itu kan organisasi Petroleum Exporter Trade gitu kan, organisasi mengekspor. Nah 2008 kita sudah tidak jadi karena kita sudah mengimpor, sudah nggak ekspor lagi, kita nggak kuat ekspor, kita belinya. Nah itu nanti berarti dikatakan ke harga minyak naik sebagai pembeli, tentunya kan ya agak ini kan berat kan kalau berubah naik, kalau berubah turun sih nggak apa-apa. Nah itu pengaruhnya. Tapi makanya dilihat orang itu apa kaitannya dengan ekonomi, datanya kita apakah kaitan dengan perang dagang Cina dan Amerika. Saya pernah narasumber di acara GMFU ya, saya lihat tenang aja, kita itu nggak sekeras itu kalau Cina berantem dengan Amerika, nggak apa perang dagang, karena kita di dua titik itu tidak bermain ekspor impor yang besar, justru kita itu dengan Jepang. Jadi mereka berantem silakan aja, Amerika sama Cina. Nah itu nggak terlalu berdampak, karena data statistik saya bukan baca koran, lihat ekspor Amerika, impor Amerika, lihat impor Cina, dan kita bandingin dengan negara lain. Nah kita itu saling terkait, yang besar itu dengan Jepang. Nah, kalau Amerika sama Tiongkok blokiran, saya Huawei dilarang, yang saya dilarang di sana, kemudian harus dengan peralatan Boeing. Cina itu kan impornya juga dari Amerika. Nah saling memblok, ya rugi ya mungkin lebih banyak Amerikanya sebenarnya, tapi tetap ngaruh. Itu Anda bisa lihat kita apa ya, ketika perang dagang Cina oleh tahun ada saya, kalau masih ada videonya ya, ini nggak usah khawatir waktu itu tahun 2018 akhir perang dagang Cina kita nggak terlalu naik, makanya ini pun juga kita harus hati-hati Rusia dan Ukraina, apakah ada yang terkait langsung data-data ekspor impor kita dengan Rusia, data-data ekspor impor kita dengan Ukraina, dan negara seberapa. Kalau besar transaksinya baru ngaruh, tapi kalau nggak besar ya itu tidak, tenang aja lah, pasarnya bukan di situ kok kita, atau kita nggak ambil pulangan porsi, jadi masih agak lama lah ambil wait and see ya sama konsep. Bapak terkait ini apa yang tadi, kalau pemerintah kan sudah berusaha untuk mengontrol harga minyak ya Pak ya, tapi untuk ini ya toko-toko kita kan nggak bisa kontrol Pak, orang mau jual
segitu misalnya jual apa 18.000 itu juga bisa mereka. Oh, maksudnya minyak goreng kan? Iya, minyak goreng. Ya, artinya ya memang itu ya secara ekonomi itu bukan wilayah ekonomi sebenarnya, itu wilayah apa ya? Kalau hukum ya bisa juga hukum ya, itu wilayah. Kalau dianggap kejahatan kan wilayah hukum itu. Ekonomi itu kan distribusi, cara mendevelop resource-nya. Nah, bagian yang oknum jahat itu kan memang ya, ya kita bisa aja ngomong, tapi secara keilmuan sebenarnya itu kan wilayahnya ini ya, lebih ada cakupannya tindakan hukum gitu ya. Jadi kalau orang ribut, kalau orang memainkan, nah, ya nanti itu harusnya ya memang ada satgas, kalau terus satgas untuk menindak itu ya, menindak pelaku penindak. Makanya kadang-kadang kan ada di sisi lain kan kadang-kadang ada operasi pasar ya, orang boleh beli maksimal sekian buku sekian kilo atau dibatasi lah dengan satu KTP misalnya, supaya tidak ada di situ misalnya operasi pasar malah dimanfaatkan oleh oknum tadi kan juga bisa ya, malah ngambil banyak dijual mahal lagi ya, rakyatnya yang nggak bisa gunakan. Jadi itu lebih pada kontrol distribusi ya, wilayah hukum dan keamanan. Kalau itu ya tinggal menyerahkan wilayah kebijakan untuk istilahnya, untuk apa istilahnya, untuk menindak itu. Dan itu kan kalau dari sisi itu tidak ada kan apa kemampuan ya, misalnya apa unit ekonomi, bahkan ekonomi itu juga kemampuan untuk melakukan tindakan menghilangkan oknum, itu wilayahnya kan hukum dan perangkat, dan itu ya bisa aja dimasukkan kejahatan ya, kejahatan dan bisa ya mungkin ya prosesnya harus ada yang melaporkan. Nah, dia tidak bisa mengambil posisi yang mungkin yang benar, tidak bisa mengambil keuntungan seenaknya ketika yang dilaporkan. Kalau adanya KPPU, itu KPPU bukan wilayah situ ya, KPPU persaingan usaha itu, KPP harus bisa ini mengawasi kartel-kartel gitu. Misalnya harga motor juga dengan harga motor Yamaha yang seperti mengkartel gitu ya, kartel itu bekerja sama untuk menahan harganya sebenarnya, karena pasarnya motor itu hanya dua merek itu yang besar, maka kemarin di tahun berapa ya ada bisa KPPU melaporkan ke melaporkan ke persaingan usaha. Jadi itu wilayah-wilayah itu yang namanya wilayah ada hukum-hukumnya. Jadi ya kalau ekonomi ngomong ya sebaiknya tidak teknisnya secara ekonomi itu tidak punya solusi yang misalnya Pak ini naikkan aja sebetulnya pasarnya harus ada operasi pasar kita supaya ada. Jadi kalau misalnya harga yang ada itu 12.000, pemerintah subsidi per kurs 2.000 sehingga harganya ke masyarakat, itu wilayah ekonomi. Tapi kalau ada orang nakal itu ya seperti copet ya, copet itu kan wilayah hukum gitu kan, bank ekonominya kan nggak bisa masuk wilayahnya Asep itu Pak. itu kan copet bisa dia wilayah ekonominya apa sih yang copet, berapa yang rugi akibat dicopetin gitu kan. Tapi kalau menangkap copetnya kan bukan ya, itu kayak wilayahnya kan. Di Islam pun kan nggak boleh ya orang kalau orang susah. Iya nih Sep nih, bisa jadi masalah Sep. Kenapa? Yang kemarin dari tadi mau nyari masalah Pak. Di sini pas penelitian. Iya, silakan aja. Nah itu nanti masuk. Saya nggak mendalam
saya juga enggak. Mungkin ada teman yang itu bahas KPL, bahas KPPU, atau misalnya dumping ya. Saya pernah membaca dumping tapi yang melakukan negara sih. Tahu dumping? Dumping itu menjual barang yang untuk ekspor itu lebih murah daripada harga dalam negeri, itu dumping. Jadi misalnya kita bersengketa dengan Cina karena ya di tengahnya Cina menjual harga bajanya lebih murah ke Indonesia daripada harga jual yang untuk Cina sendiri. Baja untuk membangun. Jadi maka harga di Indonesia jadi rusak. Jadi dilaporkan ke BP Public. Saya ada jurnalnya waktu tahun 2010 juga kayaknya. Jadi itu dumping ya, itu kejahatan sih, tapi memang masih bisa saya ini kalau yang kayak copet tadi saya bukan kajian saya. Orang nimbun itu nyopet kesempatannya masyarakat untuk mendapat minyak, jadi dicopet oleh dia. Subsidi dari pemerintah yang membuat harga operasi pasar harga itu murah dicopet oleh dia dengan cara menimbun. Bukan haknya, tapi diambil, itu kan copet. Penimbun itu ya bagi saya kayak copet. Silakan kalau diteruskan ke riset ya, tapi saya tidak berbackground kriminalnya itu nggak paham apa KUHP apa itu nggak paham. Baik, ini saya teruskan. Nah, ini hanya untuk pilot project-nya waktu itu 3 tahun bisa. Kemudian adalah nah ini tadi yang menjadi fokus dari kenapa sih pakai yang lembaga keuangan mikro syariah, karena angka kemiskinan di Indonesia masih tinggi. Yang perlu mendapat perhatian adalah angka yang konkret, tidak sekedar wacana. Angka kemiskinan itu hanya bisa dipecahkan dengan memberdayakan yang miskin. Salah satunya adalah memberdayakan usaha mereka, memberdayakan kemandirian ekonomi mereka. Nah, untuk kemandirian itu ternyata kita menemukan problem bahwa mereka kesulitan mengakses dana bank karena usahanya UKM mikro ya. Jadi usahanya kecil dan kemudian juga agunannya juga yang mereka punya ya tidak kecil, hanya mungkin rumah dan alat produksi kecil yang mungkin secara finansial atau rasio bank itu tidak langsung. Jadi perlu terobosan lembaga yang bisa memberikan pinjaman ke mereka dengan mudah. Nah, ini adalah poin B, kesenjangan yang kaya bisa akses bank dengan mudah. Kalau keluarga maya kan dulu kaya, makanya bisa akses bank Jatim dengan mudah gitu kan maya ya. Jadi yang lainnya kan belum tentu sekaya keluarga maya. Terus yang C, ini Indonesia memiliki jumlah muslim besar. Oke ya, jadi potensi wakafnya kalau menggunakan sumber modalnya itu dari wakaf, maka ini juga potensi bisa. Kenapa pakai LKS tadi? Nah, ini yang 4, nyata keekonomian makro yang sejumlah kebijakan intensitas ya sudah diperlukan. Kebetulan ini ditulis tahun berapa sih? Saya lupa tahunnya. Ya, bencana mengakibatkan. Ini sebenarnya ditulisnya sebelum ini ya, sebelum COVID, tapi dia sudah menyebut ada bencana. Dia juga kompetisi yang luar biasa. Dan akibatnya ketika ada COVID,